Halo semua. Nah, jadi kali ini gue sama siapa nih? Coba kenalin lah. Nama gue Gunawan. Lo belum kenalin diri lo? Oh ya, nama gue Ibnu. Nah, kita sekarang lagi di Erpetra Pademangan nih. Nah, kita Erpetra lagi Pademangan mau Timur. ngomongin apa nih gue nih? Rencananya sih tadi lu ngajak gue, kita mau ngomongin isu terkait alien sih. Nah, iya. Sekarang kan lagi heboh banget isu alien. Kemarin baru tuh Kongres Meksiko kan baru ngabarin tuh katanya nemu alien. Betul, ada dua Apa tuh? katanya jasad yang ditunjukkan ke publik. Nah, menurut lo gimana nih, Gunawan nih? Tanggapan lo? Pertama kali gue ngeliat foto itu tuh gue lagi di kantin kampus. Nah, terus? Gue lihat di akun Invia. Nah, terus? Gue tadinya percaya kalau itu beneran, karena sebelumnya tuh Nah, di rapat kayak DPR-nya Amerika, mereka emang udah nunjukin berkas-berkas terkait makhluk luar angkasa ini. Jadi gue kira emang kalau ada hal-hal beruntun yang makin membuka kebenaran kalau alien ini ada. Tapi ternyata apa? si pemerintah Meksiko ini, Nah, padahal levelnya pemerintah ya, Iya. pemerintah nasional, tapi dia malah apa? kayak bikin pertunjukan, ya pertunjukan dua jasad alien tuh cuma bohongan gitu. Gue kira malah beneran tadinya. Tapi menurut gue si jurnalis aktivis yang namanya James Mason kalau nggak salah, Jamie Mason. Nah, dia nih apa kalau nggak salah dia tuh menganggap dirinya tuh ufologis. Gue nggak tahu ya apa bener ada ajaran kayak gitu apa enggak. Di kuliah ada gitu. Si paling UFO nih ya. Alien logis gue nggak tahu tuh. Nah, jadi dari track recordnya itu juga waktu 2014 nih yang nemuin alien di Meksiko sekarang nih 2023 awal nih. Dulu dia 2014 tuh udah pernah isu nemuin alien. Cuman nggak taunya pas 2016 itu ketahuan ternyata si yang ditemuin ini tuh bukan alien, ternyata mayat-mayat manusia yang udah busuk. Jadi pas ditemuin dikira alien, padahal itu mayat yang udah busuk. Nah, jadi itu fakta yang di Meksiko ini ya, yang nemuin alien yang si James Mason ini nih, ternyata dia temuin itu di Peru. Dan kalau kita cari nih di Peru itu banyak nemu kayak mumi-mumi gitu. Jadi orang biasa lu kalau ke Peru nih lihat sekitar nih udah banyak mumi gitu yang bisa ditemuin orang normal. Jadi menurut gua sih itu sih manusia biasa ya. Berarti emang di Peru masyarakat kunonya gitu kalau memproses jenazah Nah, emang dibikin kayak mumi alien gitu ya berarti. mungkin apa karena udah lama ya, maksudnya kan mayat busuk terus di mumi kan dibalsemin ya, jadi kan nggak otomatis busuk jadi abu kan, jadi mayatnya busuk bengkak kulitnya gimana jadi bentuknya kayak gitu. Nah, dan yang gue bingung nih, alien yang ditemuin di Meksiko nih yang diumumin sama Kongres, aliennya tuh sama kayak alien yang Sering mau- kita temuin di kita temuin. Iya. konten-konten kreatif gitu ya. Iya, yang mau, jadi tuh dia kayak ngasih penemuan yang mau orang-orang lihat tuh alien tuh kayak gitu. Jadi pengen, kata gue sih dia ngejar traffic sih ya. Soalnya alien tuh mirip sama alien di film E.T. karya Steven Spielberg tuh. Anjay. Gila, kenapa harus samain kayak gitu? Menurut lu gimana Gon? Kenapa orang nemu alien tuh harus bentuknya spesifik kayak gitu? Kenapa nggak alien tuh bentuknya kecil gitu? Sekecil apa? Sekecil bola gitu. Kenapa harus bentuknya spesifik kayak humanoid gitu? Kan alien kan nggak harus humanoid ya? Karena referensinya aja sih, kita udah punya referensi yang lebih banyak tuh emang ke bentuk-bentuk alien yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di film-film kreatif baru-baru ini kan kayak kalau yang populer tuh misalkan apa ya, film-film Marvel gitu kan banyak tuh ditunjukin juga makhluk-makhluk luar angkasa yang bentuknya nggak mirip sama referensi kita dari film-film lama. Tapi kalau yang emang ngomongin film lama, nggak tahu dari tahun berapa, pokoknya yang lawas itu dari mungkin tahun 70-an, emang bentuknya yang kepalanya gede, terus matanya hitam doang, gede juga. Kayak ada tuh penyakit manusia yang emang bikin palanya gede juga kan, yang bentuk-bentuknya kayak yang gitu. dari kecil. Iya. Yang biasa ada di Kita Bisa tuh ya. Goblok. Gimana Gon? Emang orang-orang udah terlalu dekat sama referensi itu aja sih. Jadi mungkin juga orangnya kurang kreatif, jadi nggak menyalurkan kreativitasnya dengan baik. Dia cuma pakai referensi-referensi yang udah banyak di tempat lain aja. Nah, menurut lu buat, kalau kan kita kan orang Indonesia nih, menurut gua Indonesia tuh nggak terlalu nanggepin kan. Menurut lu
gimana? Kita tuh perlu nanggepin hal-hal kayak gitu nggak? Kalau nggak ada bukti yang berurutan gitu, kayak kemarin kan tadinya tuh gue percaya karena tadinya ada dokumen-dokumen dari rapat pemerintah Amerika, nah terus dilanjutin lagi sama bukti yang dikasih sama pemerintah juga, tapi pemerintah Meksiko. Dan ternyata yang dari pemerintah Meksiko udah terbukti bohong gitu. Kalau misalkan nggak ada bukti-bukti valid yang berurutan, kalau cuma 5 tahun sekali keluar satu, 5 tahun sekali keluar satu, 5 tahun sekali keluar satu, menurut gue masih belum perlu kita tangkepin sih. Tapi kalau udah ada bukti berurutan, kayak misalkan habis dari kemarin pemerintah Amerika ngeluarin dokumen-dokumen terkait, terus tiba-tiba di seluruh dunia ada cahaya yang nembak ke kantor-kantor presiden tiap negara, nah itu Baru tuh. kita baru Baru perlu bisa. ketar-ketir. Nah, iya kan, makanya tuh apa namanya, penemuan alien gitu tuh selalu dari orang-orang yang emang fokus di bidang itu gitu. Jadi ada jurnalis yang fokus alien, ya nanti bukti-bukti semuanya tuh ditemuin sama dia semua. Karena kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya logik ada gitu, pasti kan yang nemuin tuh orang biasa gitu. Orang lagi nyapu jalan ketemu alien, diupload di video tuh viral gitu. Tapi itu yang nemuin ya justru orang-orang yang emang niat di bidang itu gitu, yang emang nyari khusus alien gitu. Jadi nggak masuk akal aja. Menurut gue itu lebih cenderung dibikin-bikin ya. Tapi kalau itu bisa aja kayak emang alamiahnya ini susah ditemukan. Kayak lu mau tambang batu bara. Batu bara nih kita semua tahu batu bara. Listrik kita dari batu bara. Selain listrik apa ya? Banyak lah yang kita pakai. Batu bara kita tahu keberadaannya dengan nyata. Tapi orang-orang biasa kayak kita yang nggak bisa nemuin, emang mungkin perlu ilmu-ilmu khusus atau pengetahuan khusus yang biar kita bisa nemuin batu bara ini. Mungkin emang ada makhluk luar angkasa dan mereka tidak ingin ditemukan dengan mudah. Waduh, itu juga sih. Gue masih bingung aja kenapa alien tuh harus dibikin humanoid gitu. Maksudnya referensinya humanoid kayak yang wujudnya seperti manusia gitu. Menurut gua aliennya ada, cuman bentuknya tuh kayak misalnya kayak bakteri. Nah, terus misalnya alien tuh kayak sekecil kuman gitu yang dari ruang angkasa gitu. Menurut gua itu juga bisa disebut alien kan. Alien kan hitungannya kan makhluk yang berasal dari luar gitu. Sebenarnya kalau udah sebut kata alien, mungkin referensi yang ada di otak lu tuh langsung humanoid tadi, yang kepalanya gede, matanya hitam, kulitnya abu-abu. Tapi sebenarnya ada istilah lain yang mungkin lebih cocok kalau mau nyebutin makhluk-makhluk yang tadi bilang tadi. Kan ada juga bilang extraterrestrial being. Tere itu kan bumi, extraterrestrial ya berarti makhluk-makhluk yang ada di luar bumi, ekstra bumi gitu. Extraterrestrial being mungkin lebih cocok kalau lu mau merujuk ke makhluk-makhluk luar angkasa lain yang mungkin bentuknya bisa macam-macam kayak bilang tadi. Bisa ya emang ada makhluk di luar bumi tapi sekecil bakteri E. coli yang ada di Yakult gitu, atau bakteri baik, atau ada yang segede mamut juga tapi bentuknya mungkin bukan mamut, tapi ada makhluk mungkin bentuknya bakteri E. coli yang ada di Yakult tapi segede mamut. Bisa aja itu, tapi ya itu bisa dirujuk lebih tepat kalau pakai kata-kata extraterrestrial being. Tapi dan juga nih yang kemarin di penemuan mumi di Meksiko ini ya, mereka ini si jurnalis yang ngaku pendidikan dibilang alien logis ya, nggak tahu juga. Itu nggak bisa buktiin kalau itu DNA orang luar. Dan kan awal dia munculin si mumi ini ke khalayak umum kan lewat Kongres Meksiko. Itu ada universitas di sana lah yang nyatain kalau itu tuh emang bukan makhluk bumi. Nah, tapi pas udah dites segala macam, dicek segala macam kalau itu sebenarnya manusia, mumi mayat manusia yang udah ribuan tahun gitu. Yang kemarin ngesain si universitas dari Meksiko ini, dia kayak jadi lempar batu sembunyi tangan gitu, jadi nggak ngaku. Jadi otomatis jadinya bebannya di jurnalis ini. Tapi dua jasad ini emang jasad makhluk hidup gitu. Hah? Iya. Yang ditunjukin emang dua jasad makhluk hidup. Dia tuh kasihnya mumi kayak bentuk alien gitu kan. Cuman pas diperiksa ternyata tuh pas sudah dicek lagi dia tuh ternyata tuh kayak bagian-bagian
mumi gitu yang udah lama terus kayak membusuk jadi kayak entah kakinya entah jadi satu kakinya tangannya kemana jadi busuk itu kan dia nggak apa ya udah nggak kelihatan lagi kan itu jadi tangannya ntar di mana bengkak gimana jadi bentuknya kayak mumi busuk aja kayak yang kasus 2015 itu kan dia ternyata kan anak kelainan gitu yang palanya gede kena kelainannya dari bayi gitu jadi di usia 15 tahun tuh dia meninggal itu jadi mumi nah mumi itu ditemuin sama si Wilson ini dianggap alien padahal kan bukan kan jadi emang kayaknya lu kalau ada orang ngasih tahu bukti alien gitu kudu dilihat dulu nih backgroundnya kayak gimana track recordnya gimana karena si Wilson ini emang dari 2015 udah ketahuan tukang ngibul gitu udah ketahuan tukang ngibul udah ketahuan ngibul 2023 dia juga 2023 dia juga yang ngajuin yang nemuin emang dia ada lagi ya emang dia ada lagi kenapa iya aneh kayaknya kalau yang nemuin tuh dia juga kalau emang ada kan berarti kan harusnya orang-orang luar juga bisa ngebuktiin kalau ngasih buktinya lihat alien gitu nggak harus yang berkecimpung di dunia itu. Tapi 2015 sudah ketahuan ngibul, 2023 masih dikasih panggung juga ya? Nggak tahu deh, gue kenapa bingung sih Kongres Meksiko ini ikut ngumumin juga kalau dia nemuin alien. Gue juga nggak paham juga sih. Entah itu mungkin di sana udah negaranya udah teratur, mungkin udah nggak ada lagi yang diurus. Jadi ada isu-isu gitu langsung diurusin kan. Kalau di sini nggak mungkin kan? Tapi kalau kayak gue punya analogi yang lebih cocok nih dari yang kalau lu bingung kenapa masyarakat umum nggak bisa nemuin bukti alien. Nah. Ada tuh hobi orang luar negeri yang hobinya tuh ngejar badai, ngejar topan buat dipoto-fotoin. Itu kan emang perlu dedikasi sama ya mungkin lu perlu data-data cuaca gitu buat tahu spot-spot di mana lu bisa melihat badai atau topan dengan waktu yang cukup lama sehingga lu bisa foto. Nah mungkin kayak gitu juga, lu ada ilmunya ya? Ada dedikasinya lah seenggaknya. Lu emang butuh menghabiskan banyak waktu lu buat cari extraterrestrial being ini. Sama kayak orang-orang nyari topan, emang perlu dedikasi aja. Cuma nggak perlu pinter-pinter banget ngerti astronomi atau semacamnya, tapi dedikasi lah. Lu emang ngabisin banyak waktu lu buat nyari makhluk-makhluk ini. Dan sebenarnya nih alien ini nih kita udah dari lama bahkan ya ada nih ajaran yang nyembah alien guys. Jadi dia nih nyembah alien jadi percaya tuh nanti di tahun-tahun tertentu di tanggal tertentu dia tuh bakal bunuh diri sendiri dan diiming-imingin nanti dia bakal ditarik UFO ke surga. Jiwanya atau mayatnya? Jiwanya. Dan itu udah terjadi di tahun 96. Gokil. Itu catatan pertama tahun 96? Iya. Orang bule ya? Orang bule pasti. Oh, bule emang aneh-aneh. Bule emang aneh-aneh. Kayak nggak ngerti lagi. Kayaknya nih sejak krisis di Amerika waktu itu ya di waktu perang dunia 2 banyak isu, mungkin di Amerika kan banyak isu-isu muncul tuh kayak isu LGBT segala macam, isu agama, gereja setan gitu-gitu, satanik kan muncul kan pas kerusuhan di Amerika kan. Menurut gua isu alien gini yang nyembah alien gini tuh termasuk dampak dari kerusuhan itu. Menurut gua orang-orang yang nggak jelas yang punya opini-opini aneh tuh jadi kayak expose soalnya polisi terus juga pemerintah juga udah nggak mikirin mereka kan lagi sibuk mikirin ekonomi. Jadi ya orang aneh ini udah bebas ngembangin apa yang dia pikir, dia mau mau buktiin alien itu nyata, alien itu bisa bawa orang ke surga kan. Jadi suka-suka dia. Menurut gue itu sih. Jadi ya kita ya nanggepinnya ya menurut gue nggak usah terlalu serius, itu emang mungkin ya hobi mereka kali nyari-nyari gitu kan. Tapi emang kalau dalam kondisi yang nggak punya kepastian gitu, instability, manusia emang cenderung cari makna hidup lah dari tempat-tempat lain sih. Mungkin kayak di Indonesia kemarin kan pas lagi pandemi itu banyak yang baru kebongkar atau emang baru muncul juga ajaran-ajaran sesat kan, kayak di Tangerang ada yang sholatnya aneh terus sholatnya aneh banget. Bilang astagfirullahaladzim tapi halazim astagfirullah kalau nggak salah. Terus sholatnya ada juga yang hubungannya sama ada anjing-anjing lah pas sholat.
Itu kan mungkin ya karena pandemi juga, jadi banyak ketidakpastian dalam hidup mereka, jadi mereka cari jawaban-jawaban dari tempat-tempat lain. Cari arti hidup. Cuman arti yang salah ya. Sesat. Sesat. Jadi kayaknya obrolan kita udah cukup ya hari ini ya Gun ya. Udah panjang kita bahas alien sampai agama-agamanya. Nih kita bayangin aja kita di Air Petra ya. Kayak umum nih di depan kita ada orang yang lagi nari apa Gun? Nari daerah, kita ngomongin alien sih. Aneh banget. Ada juga bocah baru bikin gaung pakai sendal nih. Iya, benar. Biasa. Kayaknya kita sudahi saja Gun. Terima kasih Gun. Terima kasih. Pamit.